Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang ulun muliakan kepada bapak-bapak alim ulama, bapak-bapak tokoh masyarakat, bapak-bapak para undangan, ibu serta adik sekalian yang berbahagia. Terima kasih kepada panitia pelaksana yang telah memberikan waktu kesempatan kepada pribadi ulun untuk ikut serta memeriahkan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada sore hari ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita sama-sama dapat berkumpul di tempat ini guna sama-sama memeriahkan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, para pengikut-pengikutnya hatta yaumil qiyamah nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu serta adik sekalian yang berbahagia, kita mengadakan peringatan ini merupakan bukti kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar berkata, ujar Sidin, man anfaqa dirhaman li maulidi Rasulullah SAW kana rafiqi fil jannah. Siapa menapakkan harta walaupun 1 dirham untuk peringatan Maulid Nabi SAW kana rafiqi fil jannah, orang itu menjadi kawanku nanti di dalam surga. Itu kata Sayyidina Abu Bakar, menjadi kawanku nanti di dalam surga. Yang namanya surga itu adalah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Mala ainun ra'at, tidak pernah di dunia ini melihat nang kayak apa nang ngaranna surga. Wala udhunun sami'at, dan telinga pun di dunia ini tidak pernah mendengar kayak apa bunyi-bunyi surga, cuma kisahnya ada. Bila daun di surga itu ditampur angin dan gisik timbul bunyi musik-musikan. Di dunia kadakawa tidak pernah didengar oleh telinga, cuma kisahnya ada. Nah tadi surga mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata. Kalau ikan misalnya ada orang berkisah, aku melihat surga, baju orang kayak apa harapnya, kada aku dikisahkan. Baju orang kayak apa, kada aku bah-bahan. Di mana jurang? Di ujung sekata aja. Iya kan? Lain. Naranya surga mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata di dunia ini. Nah jadi ujar Sayyidina Abu Bakar, man anfaqa dirhaman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Orang yang menapahkan harta walaupun 1 dirham untuk peringatan Maulid Nabi kana rafiqi fil jannah, orang itu menjadi kawanku nanti di dalam surga. Jadi disebutkan seorang laki-laki masuk surga itu bidadarinya 12.100. Jadi seekor lelakian bidadarinya 12.100. Lindung lelakiannya. Maka apabila
kita membuangi kotoran di tempat ibadah. Satu kotoran yang kita buangi, satu bidadari diberi. Ada teh cacak misalnya, satu kita buangi, satu bidadari diberi. Lama mungkal cacaknya, bari apa bidadarinya? Amun kayak itu ya, pas ada teh ayam, kadang aku membuangi, kenapa? Bulat. Berarti bidadarinya, nah kadang kayak itu Kang maksudnya. Nah jadi pokoknya bila masuk surga bidadarinya 100 1.100. Itu ujar Sayyidina Abu Bakar, orang yang menapahkan harta walaupun 1 dirham untuk peringatan Maulid Nabi kana rafiqi fil jannah, orang itu menjadi kawanku nanti di dalam surga. Amun Sayyidina Abu Bakar kita perlu menuruti. Sidin tatkala ujar Rasulullah, siapa yang ingin menyumbang gasan agama? Ada yang memberi seperempat harta, ada yang memberi setengah harta. Sayyidina Abu Bakar habis diberiakan. Sayyidina Abu Bakar. Jadi Rasulullah, hai Abu Bakar, kalau habis diberiakan gasan anak kamu apa lagi? Abu Bakar menjawab, Allah wa Rasuluh, kusarahkan kepada Allah dan Rasulnya. Itu jasina Abu Bakar. Makanya kan Sidin mempunyai anak diserahkan pada Rasulullah. Istri Nabi 1 nang bujang, ya anak Sayyidina Abu Bakar, yaitu Aisyah. Makanya kan Abu Bakar itu naran Sidin, galar Sidin Abu Bakar. Abu itu kan abah, Bakar tuh bujang, berarti abahnya si bujang. Karena Nabi saikong aja nang bujang, yaitu Aisyah. Nah naran Sidin tuh lain Abu Bakar tuh aja Abu tuh abah, Bakar tuh bujang, abah si bujang. Berarti siapa naran Sidin sabujurannya? Sayyidina Abu Bakar. Narannya adalah titik-titik bin Abi Kuhafah. Jurang menyambet naran surang buruk muntungan ya. Nah sebenarnya Sidin Abdullah ibnu Abi Kuhafah. Nabi si anak bujang lalu serahkan pada Nabi, lalu gelarnya Abu Bakar, abahnya si bujang. Jadi Abu Bakar tadi orang yang menapakkan harta untuk peringatan Maulid Nabi karena rafiqi fil jannah, orang itu menjadi kawanku nanti di dalam surga. Jadi Sidin wani habis beriakan mun kita nih nyanarannya berkumpulan les ikut surang wadah ulun tuh peringatan Maulid ya panitia 60 seikong 60.000 serumah tak kata baras 2 liter ya Abu Bakar wani habis amun kita habis diberiakan ya nya ujar guru tuh terlalu sosial ya orang susu orang sial kada kawan menukar beres lagi tapi jangan tahu kamalar ulang. Panitia datang ke rumah, ada pintaan sekalinya berapa aja terserah. Oh kayak itu aja aku musawarah lu ulang bini dia. Hana umbari musawarah naik ke rumah. Panitia menghadang sajam kada keluar. Sekali keluar, ujar Bahari kan ada duit tuh nang 25 rupiah ada Bahari, 10 rupiah ada. Sekalinya menjulungi 100 rupiah. Betul angsulakan 75 jar. Berarti berapa? Salawi itu gin banyak. Kenapa? Pamay ya'mal mithqala dzarratin khairai yara. Siapa berbuat kebaikan sebesar benda sekecil apapun, ada nilai pahala di sisi Allah. Tapi sebaliknya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrai yara. Berbuat kejahatan walaupun sebesar benda yang paling kecil tetap ada nilai siksa di sisi Allah. Namunnya kebaikan walaupun sebesar jarrah benda yang paling kecil tetap ada nilai. Ojar orang Bahari darah tuh biji sasawi. Ojar orang Wahine atom. Ojar kakanakan pulang tungau garing 10 tahun. Kayak halusnya dipirik lawan motor satung pulang kayak halusnya tuh. Sehalus itu nilai ibadah tetap ada di sisi Allah Ta'ala. Sebab tadi pamay ya'mal mithqala dzarratin khairai
yara. Siapa berbuat kebaikan walaupun sebesar benda yang paling kecil, tetap ada nilai di sisi Allah. Jadi kalau sedikit jangan jual nang kisah orang begunting lawan tukang gunting. Tapi tahu bang harganya gunting abri berapa? Jurang 5.000 gunting abri, nah sedikit bangkat tuh. Sekalinya parak tuntung dah gunting abri dah takun pulang. Gunting nang beles 5.000. Parak tuntung beles dah takun pulang. Gunting abri berapa aja nang tampurong itu. Nang tinggi ke atas. Oh jurang separuh. Berarti berapa tuh? 2.500. Para tuntung dapat gunting abri, data pun pulang begundul berapa aja, jurang parai. Muka itu jakup gundul aja. Padahal aturannya kan tuh 5.000 2,5. Nah aturannya 7,5 jadinya parai. Cuma cari zaman usia yang itu kada daripada kisahnya aja bang. Jadi Abu Bakar orang yang menapakkan harta untuk peringatan Maulid Nabi, karena rafiqi fil jannah, orang itu menjadi kawanku nanti di dalam surga. Ujar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, man azama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Siapa yang membesarkan maulid Nabi, faqad ahyal Islam, berarti dia menghidupkan agama Islam. Jadi Sayyidina Umar itu sidin sebelum masuk Islam menjadi musuh Islam yang nomor 1. Asalnya Nabi aja nak dibunuh. Tapi tatkala sidin masuk Islam menjadi pembela Islam yang nomor 1 pulang. Itu Sayyidina Umar. Sidin pernah di waktu Rasulullah wafat, Sayyidina Umar mendengar Rasulullah wafat. Ada terima sayangnya Nabi nih. Ambil sidin pedang, disahan sidin di bahu, berjalan di tengah jalan. Siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, silahkan katakan. Kalau ingin lehernya dingin, sidin sayang Nabi. Siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal dunia, silahkan katakan. Kalau ingin anaknya yatim. Siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal dunia, silahkan katakan. Kalau ingin istrinya janda. Nah pada orang kada nawaninya berucap sidin kasayangan lawan Rasulullah. Nah di waktu itu Sayyidina Abu Bakar datang melihat Rasulullah wafat, bertakun mana Sayyidina Umar nih, ujar Abu Bakar. Itu jurang di tengah jalan, sidin menyandang pedang. Siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal dunia, bacakan daya. Karena sidin sayang dengan Rasulullah. Nah lalu didatang di sana Abu Bakar, jasana Abu Bakar, wahai Umar, pian ingatlah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Pian bisa wafat, nang lain pun bisa juga. Tatap Sayyidina Umar dengan pedangnya. Ujar Sayyidina Abu Bakar pulang, wahai Sayyidina Umar, pian ingatlah, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, setiap apa saja akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal itu adalah zat Allah Ta'ala yang maha mulia. Tetap ya Sayyidina Umar nih dengan pedangnya, karena sayangnya lawan Rasulullah. Nah jadi Sayyidina ujar Sayyidina Abu Bakar pulang, wahai Sayyidina Umar, pian ingatlah, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad pun bisa wafat. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, Allah tidak pernah tidur, tidak pernah mati. Mendengar ngintut tak duduk Sayyidina Umar. Ujar Sayyidina Umar, inni la adlu hadil ayat. Aku kada ingat lagi lawan ayat-ayat itu, karena sin terlalu sayang lawan Rasulullah. Jadi ujar Sayyidina Umar tadi, man azama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membesarkan maulid Nabi, faqad ahyal Islam, berarti dia menghidupkan agama Islam.
Lalu Sayyidina Ali pulang berkata, kata Sayyidina Ali, man azama li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membesarkan maulid Nabi, wa kana sababan li qiraatihi, dan menjadi sebab terbacanya maulid Nabi, la yakhruju minad dunya illa bil iman, dia tidak akan mati kecuali beserta iman. Itu Sayyidina Ali. Menjadi sebab terbacanya maulid Nabi, menjadi sebab terbacanya itu kan panitia pamulaan tuh Bapak Pandiran Pabila yuja kita mengadakan acara. Ini di hujung-hujung sudah aja. Di hujung ini bisa taumbay kan ya bujuran ada ulun taumbay. Pas apa undur. Hujung-hujung Bang Le. Nah, orang yang menjadi sebab terbacanya maulid Nabi, la yakhruju minad dunya illa bil iman, orang itu tidak akan mati kecuali membawa iman. Panitia pamulan pandir-pandiran dah tuh jangan panyayu jam makanannya itu kita sarahkan dengan bibinian nya kayak rajin ada ulun nah sarah aja binian masak apa aja, masak kangkung aja ada apa aja kan sarahnya bibinian. Nah, jadi orang yang menjadi sebab terbacanya maulid Nabi itu, maka orang itu la yakhruju minad dunya illa bil iman. Disebutkan Imam Ma'ruf Al-Qarhi berkata, ujar Imam Ma'ruf Al-Qarhi, man hayya li ajli qiraati maulidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman, siapa yang menyiapkan makanan untuk peringatan maulid Nabi, siapa yang menyiapkan, hasarallahu lahu yaumil qiyamah, Allah akan menghalau orang itu di hari kiamat kaina ma'an firqatil ula minan nabiyin, orang itu akan berserta para nabi nang menyiapkan makanan. Makanan itu masuk ini apa namanya di mukanya pisang nilai. Siapa menyiapkan dia akan dihalau nanti beserta para nabi. Oh kayak itu aja tahun kaina kita kada sasikat lagi aja tiga tundun kita andak pulang. Sekira dihalau beserta para nabi. Itu ujar Imam Ma'ruf Al-Qarhi. Wa jama'a ikhwanan, orang yang mengumpulkan kekawanan sama Allah halau nanti beserta para kumpulan para nabi. Siapa nang mengumpulkan kekawanan ya anggaplah tukang antar undangan le sama aja juga tak. Pasti kekanakan kada mungkin orang toha. Sidin keuyuhan kena apalagi jabatan kita ini tinggi-tinggi. Ulun aja berapa kali sudah tahambeling jabatan kita nang ini. Nah, orang yang mengatarkan itu mengumpulkan kekawanan itu, hasyarallahu lahu yaumil qiyamah, akan dihalau oleh Allah Ta'ala di hari kiamat ma'al firqatil ula minan nabiyyin, akan dihalau beserta para nabi. Nah, apalagi pulang orang yang wa auqada sirajan, orang yang menyalakan lampu. Namun siang kada sedikit lampu cuma mic-nya sama aja biar harap lampu mic-nya mati. Kadarami juga sama aja akan dihalau beserta para nabi nanti di hari kiamat. Wala bisa jadi dan orang yang memakai baju hanyar ya juga kenapa aja takziman lin nabi, membesarkan nabi sama aja. Jadi mun peringatan maulid mun banyak isi baju hanyar ya berganti. Cuma gandang pang tukang tapas menolong pakai taros tukang tapas benarai lagi bingung. Nah bagus saja wala bisa jadi dan orang yang memakai pakaian yang baru akan dihalau beserta para nabi. Wa atara orang yang berwangi-wangian sama aja marhaba makuliling minyak harum macam-macam narannya. Termasuk orang yang dihalau nanti di hari kiamat beserta para nabi. Watajammala orang yang berilok-ilok dihias napa-napakah rajin le bisa juga tah. Nah ya juga tah.
Kenapa? Membesarkan maulid Nabi. Ta'ziman li maulid Nabi SAW, karena membesarkan maulid Nabi. Nah, jadi tadi orang yang menyiapkan makanan, mengumpulkan kakawanan, memakai baju baru, berharum-haruman, beriluk-ilukan, akan dihalau nanti beserta firqatul ula minan nabiyyin, terkumpul para nabi. Tujuannya apa? Ta'ziman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, membesarkan maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di rumah rajin nih, kadang-kadang kita berhaul. Lalu kan tampulu bulan maulid ya, digabung lawan bulan maulid. Itu digabung dengan peringatan maulid tah, kadang syairnya dibaca macam-macam, ada maulid tiba, pada hulun tuh maulid tiba aja nya tercapat kambihan. Ketujuannya mun hapsinya kepanjang sedikit padahal kawah dipindik-pindik akan dia. Nah, jadi orang yang wa ma min muslim qara'a fi baitihi atau quri'a fi baitihi, tidak ada daripada orang Islam yang dibaca maulid di rumahnya, maka rafa Allah ta'ala al-qahta, Allah angkat di kampung itu kamarau, wal waba, penyakit, wal harqa, kebakaran, manulak belenarannya, wal afat, penyakit juga, wal baliyat, dan bermacam-macam bala akan diangkat oleh Allah Ta'ala di kampung itu. Kita nangka 7 membaca maulid. Nah, jadi Sayyidina Ali tadi napa? Man azama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membesarkan maulid Nabi, wa kana sababan li qiraatihi, dan menjadi sebab terbacanya maulid, maka orang itu la yakhruju minad dunya illa bil iman, dia tidak akan mati kecuali beserta iman. Rasulullah itu aja bila dibacakan maulid sidin hadir. Jam'iyatul maulid jam'iyatun masyhudah wal habib sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan maulid adalah perkumpulan yang dihadiri oleh ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruh Nabi hadir. La syakka annahu hadirun, tidak ada keraguan roh itu akan hadir. Maijah kayak apa gerang Rasulullah itu hadir. Kita kadang ngalih-ngalih menjawabakan. Dalam syair tadi jawabannya, anta syamsun, anta badrun, engkau seperti matahari. Jam saini misalnya, jam 3:35, matahari di pal 11. Kalau canggangnya jam pasti ada. Ojar orang Anjir jam 3:35, matahari di Anjir. Ojar Anjir. Ojar orang Banjar jam 3:35, matahari di Banjar. Iyalah ya nasa biji ciling-ciling itu. Orang yang marhaba pasti Rasulullah hadir aja. Maka ya pajar Rasulullah mahadiri mun marhaba ta umbay. Di Banjar marhaba, di sini marhaba. Di Pal 20 marhaba, kayak pasti dia mahadiri. Jawabannya adalah anta syamsun, engkau seperti matahari. Bahkan jam ini pasti tekuni aja telepon orang di Banjar atau matahari di mana? Wadah kami aja. Teleponi orang Anjir, matahari di mana? Wadah kami di Anjir. Jadi orang Pal 11 kada wadah kami berebut lah ya. Iya ini sebuting nang itu. Kita membaca marhaba dimanapun tempat, Rasulullah akan menghadiri walaupun tempatnya berbeda-beda, sidin tetap dapat hadir dalam satu saat. Karena anta syamsun, engkau seperti matahari. Nah, disebutkan pulang di sini. Kata Habib Zain bin Samit Ojar Sidin bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yastazinu rabbahu lihuduri hafla maulidi.
Bila orang tuh mengadakan peringatan maulid, Rasulullah minta izin lawan Allah Ta'ala untuk menghadiri. Nah lalu apa? Diizini. Bila Rasulullah itu hadir, maka hadarat arwahul anbiya, akan hadir roh para nabi. Bila roh para nabi hadir, berarti wal auliya, roh para wali pun hadir. Bila roh para wali hadir, roh orang saleh bang, lain kawan kita juga lah, kawan saleh. Roh orang saleh pun hadir. Kita di dunia ini hanya contohkan misalnya presiden misalnya, misal aja datang kapal sables nih, kira-kira gubernur datang lagi juga ya. Mun presiden datang ke sini, misal kira-kira gubernur pasti datang. Bila gubernur datang, bupati pasti datang. Bila bupati datang, lagi, camat dulu. Camat pasti datang. Bila camat datang, pembakal pasti datang. Bila pembakal datang, RT pasti datang. Bila RT datang, bini RT juga 4 juga. Sama. Apabila Rasulullah itu datang, maka ruh para nabi pun datang. Bila ruh para nabi datang, maka ruh para aulia, orang saleh pun datang. La syakka annahu hadirun, tidak akan ada keraguan, pasti mereka itu datang. Jadi mudah-mudahan dengan adanya peringatan maulid, maka roh nabi itu minta izin hadir. Dengan hadirnya roh nabi, maka roh para orang salih nabi pun juga hadir. Ya, kemudian baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tengah-tengah kemusyrikan, di tengah-tengah kemurtatan, bukan saja di tengah-tengah kaum yang kemursutan moral, bahkan di tengah-tengah kaum yang tidak bermoral, dilahirkanlah baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut cerita Ibunda Aminah, di waktu mengandung Nabi, sebulan Nabi dalam kandungan pas bulan Rajab. Sebulan Nabi dalam kandungan bulan Rajab. Ternyata Ibunda Aminah bermimpi Nabi Adam alaihissalam. Sebulan tuh Nabi di kandungan dah, Nabi Adam datang dalam mimpi. Ujar Nabi Adam kepada Aminah, hamilti bi ajalil alam. Hai Aminah, ikam mengandung anak yang penyebab alam ini ada. Jikalau tidak nang kamu kandung nih, alam ini kada diciptakan Tuhan. Penyebabnya adalah orang yang kamu kandung nang ini. Dan aku berpasan, ujar Nabi Adam, idza wada'ti syamsil falah fasamihi Muhammadan. Bila kamu melahirkan anak yang dikandung ini, beri nama dengan nama Muhammad. Nah, 1 bulan itu dalam kandungan pas bulan Rajab. Setelah bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, 2 bulan Nabi dalam kandungan. Ternyata di waktu bulan Sya'ban Nabi dalam kandungan itu, pas 2 bulan Nabi Idris sedang datang. Nabi Idris memadahkan kepada Siti Aminah bi fakhri Muhammadin wa qadri irrais. Ujar Nabi Idris, anak yang kamu kandung ini adalah menjadi pimpinan umat di dunia. Ini orangnya di kandungan kamu tuh. Pas rahatan 2 bulan di kandungan ini, Abbasidin meninggal. Waktu pulang berdagang dari negeri Syam, meninggal Abbasidin. Batu Bulek digaduh, melahirkan digaduh oleh mama. Sekalinya umur 6 tahun, mama pulang meninggal. Digaduh kai 2 tahun kai menggaduh. Meninggal kai berarti umur Nabi 8 tahun. Nah berarti apa ya? 2 kandungan, 2 bulan dalam kandungan abah meninggal. 6 tahun umur mama meninggal. 8 tahun umur kai meninggal.
Ini orang yang sangat disayangi Nabi, nang parlo Nabi itu kasih sayang. Ternyata orang yang dikasihi Nabi satu persatu dipanggil. Apakah Allah Ta'ala kada sayang lawan Nabi? Kan Nabi itu perhatian perlu kasih sayang. Bahkan Abah aja kalau sahabat melihat 2 bulan dalam kandungan meninggal dah Abah. Apakah Allah Ta'ala kada sayang lawan Nabi? Jawabannya Allah sangat sayang. Kenapa satu persatu orang disayangi Nabi dipanggil? Jawabannya supaya Nabi tidak bertawakal terhadap makhluk. Anak kita karena ada kuitan bertawakalan kuitan. Lihat aja. Bila lalu pintul lalu pasti baku ciak. Pintul sama dengan duit. Kayaknya bila ada lalu ya pulang baku ciak pulang. Sama dengan duit. Kenapa? Karena ada kuitan. Bertawakalan kuitan. Bila ada pulang nang lalu nang benyanyi itu benarannya nang tang teng tong tang teng tong pasti baku ciak teng tong sama dengan duit. Kenapa? Karena nya bertawakal lawan orang tua. Rasulullah 2 bulan dalam kandungan Abah meninggal, lalu 6 tahun umur mama meninggal, 8 tahun umur Kai meninggal. Itu kan perlu kasih sayang Nabi. Ternyata orang yang dikasih sayangi Nabi ternyata dipanggil satu persatu. Bukannya Allah kada sayang, Allah sangat sayang supaya Rasulullah tidak bertawakal lawan makhluk. Umur 40 rasanya diangkat jadi rasul itu lah. Angkat jadi nabi umur 40. Abah Sidin tadi meninggal waktu dalam kandungan 2 bulan. Meninggal Abah Sidin. Umur 6 tahun mama meninggal. Sedangkan Nabi diangkat jadi rasul umur 40. Apakah beiman Abah Mama Sidin terhadap Nabi? Beiman lah ya. Nabi belum diangkat lagi jadi rasul, jadi nabi. Beimankah Abah Mama Sidin? Jawabannya ada. Abah Mama Sidin dihidupkan kembali setelah Nabi diangkat menjadi rasul. Setelah mengucap 2 kalimat syahadat lalu diwafatkan pulang. Adalah zaman usia nang kayak itu kita kadang alih mencari di Jawa kan ada kalau kuburan nang 9 buting kah? Berapa? Mbah apa ngarannya? Mbah apa? Kapan jawab Sidin? Mbah Saleh oleh 9 kali kan 7 kah? Kubur Sidin tuh hidup, meninggal, hidup pulang. Jadi orang kan diwakasi meninggal. Sidin kan 7 berisi masjid Cakanya Sidin hidup aja kada kayak ini aja. Tempat ibadah kita masjid kita nih kotornya. Hanya hidup Sidin. Berasih pulang tempat ibadah. Cakanya meninggal pulang. Mulai kotor pulang. Cakanya hidup aja. Hanya hidup pulang. Kan sampai berapa kali tuh. Nang berucap wali, Sidin wali juga pasai. Kan kadang ngalih-ngalih mungkinlah hidup pulang aja. Kuitan Nabi itu. Nah jawabannya di Indonesia gini ada nang kayak itu. Nah jadi Sidin dibangkitkan, dihidupkan. Setelah itu mengucap 2 kalimat syahadat lalu diwafatkan pulang. Itu Abah Mama Nabi kita. Nah tadi di 2 bulan dalam kandungan bulan Sya'ban. Nabi Idris nang datang. Hoja Nabi Idris berpesan, idza wada'ti syamsil falah fasamihi Muhammadan. Bila kamu melahirkan anak yang dikandung ini, beri nama dengan nama Muhammad. Hingga Sya'ban apa? Ramadan. 3 bulan Nabi dalam kandungan pas bulan Ramadan. Yang datang dalam mimpi itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh yang datang. Ujar Nabi Nuh, wahai Aminah, qad hamilti bi sahibin nasri alal a'da. Hai Aminah, kamu mengandung anak yang menolong nanti terhadap musuh. Musuh nanti ditolongnya. Kayaknya bujuran. Abu Jahal itu kan memusuhi benar Nabi.
Ya nang inyam ulah jabak tah. Ulahnya sumur sing genalan sing deleman sumur. Ditutupinya lawan tikar di atas. Lalu dihiga sumur to diandaki ranjang. Jadi Abu Jahal berabah di atas ranjang pura-pura gering. Jadi ujar Abu Jahal kepada kakawanannya, panggilakan Muhammad ke sini. Padahakan paman gering. Nang narani Muhammad tuh pasti lakas ngilangi. Padahakan paman garing. Padahal di ranjang apa? Sumur sing dalaman betutup. Tujuannya karena bila Nabi datang kajajak langsung tupi. Kehendak Abu Jahal deh. Sekalinya suruhan tadi datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, tuna paman Abu Jahal garing ilangi, ancap Nabi ilangi. Sekalinya Nabi parak sampai ke situ, parak sumur tadi jabak lah. Sekalinya ada unta menghalangi. Ya Nabi kebiasaannya bila ada menghalang-halang ini pasti jabak bebulik Nabi. Padahal Jibril menghalang kita. Bebulik Nabi. Sekali Nabi bebulik, Abu Jahal kada sadar. Muhammad kasini pas orang tabuat. Nah setelah tabuat Abu Jahal ke dalam sumur, kada kawa keluar, kada kawa naik karena terlalu dalam. Jadi Abu Jahal panggilakan Muhammad ke sini, padahakan paman dalam sumur. Dari panggil Nabi, bingung Nabi. Tadi di atas ranjang menggetar putungan garing. Sekalinya kenapa mongot dan sumur? Ojar. Asalnya sebelum Nabi dipanggil, Oja Abu Jahal surung tangga. Sekali surung, sekalinya dasar sumur berdalam. Oja Abu Jahal coba surung tali 6 panjang. Sekali surung, sekalinya sumurnya berdalam. Oja Abu Jahal coba disambung. Hal disambung berdalam pulang, jauh ujungannya panggilakan Muhammad ke sini. Sekali datang Nabi melihat aja Nabi di dalam sumur. Menurut cerita Nabi itu maulur tangan, ada yang menceritakan Nabi itu maulur salindang. Dasar sumur bernaik, Abu Jahal pas kawak naik. Apa yang ucap Abu Jahal, terima kasih kah? Kada. Oja Abu Jahal harat nyali sihir ikam. Cakanya tunjul biasa pulang nangis. Kada lalu terima kasihnya. Nah Nabi kan menolong terhadap musuh. Jadi ujar Nabi Nuh tadi dalam mimpi kepada Aminah, qad hamilti bi sahibin nasri alal aqdam. Sesungguhnya kamu menolong terhadap sesungguhnya kamu mengandung anak yang nantinya menolong terhadap musuh. Berapa bulan di kandungan tak? 3 bulan. Nabi Nuh nang datang berpasan sama idza wada'ti syamsil fala fasamihi Muhammadan. Bila lahir anak ini nanti berilah nama dengan nama Muhammad. Lalu bulan keempat dalam kandungan. Bulan apa? Apa deh? Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. 4 bulan dalam kandungan pas Nabi itu di bulan Syawal. Di bulan Syawal. Yang datang dalam mimpi kepada Ibunda Aminah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama pasan. Idza wada'ti syamsil fala fasamihi Muhammadan. Bila melahirkan anak yang dikandung ini dari nama dengan nama Muhammad. Itu jar Nabi Ibrahim pas 4 bulan dalam kandungan pas bulan Syawal. Nabi Ibrahim ini gelar sidin siapa ya? Khalilullah, kekasih Allah. Sidin kenapa diberi Khalilullah, kekasih Allah? Karena Sidin sangat pemurah. Amun Nabi kita langsung diberi Muhammad Nabiullah, Muhammad Rasulullah, Muhammad Habibullah, Muhammad Khalilullah, kekasih Allah. Kalau Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilullah, kekasih Allah, karena Sidin sangat pemurah. Sidin sangat pemurah. Sidin kada hakun makan kecuali ada kawan. Bila hendak makan, kawan kadada bapal-pal cacarian kawan. Itu Nabi Ibrahim. Mungkin kita tak lain sedikit leh. Rahatan makan, datang kawan ancep menukupi. Sakanya kawan bemalam. Pada besi halundo. Kita tak pemalar sedikit. Nah Nabi Ibrahim kada. Sidin kada hakun makan kecuali ada kawan. Nah itu di bulan keempat, bulan Syawal,
Yang datang dalam mimpi itu adalah Nabi Ibrahim. Pasan sama. Bila melahirkan anak yang dikandung ini beri nama dengan nama Muhammad. Bulan ke-6 dalam kandungan Imba Syawal, Dzulqa'dah. Yang datang Nabi Ismail sama pasan. Bila melahirkan beri nama dengan nama Muhammad. 6 bulan dalam kandungan bulan Dzulhijjah. Yang datang Nabi Musa sama pasan gitu juga. Lalu pulang bulan ke-7 bulan Muharram. Yang datang adalah Nabi Daud pasan sama. Di bulan ke-8 bulan Safar. Yang datang itu adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman qad hamilti bi nabi akhir zaman. Pian ini wahai Aminah mengandung anak yang menjadi nabi akhir zaman. Mana yo buktinya nabi kita itu? Nabi penutup khatamun nubuwah, penutup segala nabi dan rasul. Nah buktinya Nabi Sulaiman itu kan nabi, anak Sidin siapa ya? Nabi Daud abahnya Nabi Sulaiman leh. Bila Nabi Ibrahim kan Ismail, anaknya jadi Nabi 2. Bila seorang nabi diisi anak, kebiasaannya anaknya jadi nabi. Sedangkan nabi kita adalah diisi anak lalakian ada, cuma kadang-kadang sampai dewasanya wafat. Kenapa? Karena apabila nabi diisi anak lalakian bisa jadi nabi juga, sedangkan nabi kita ada punya anak lalakian tapi kada sampai dewasa. Supaya nabi kita itu memang nabi khatamun nubuwah, nabi penutup daripada segala nabi dan rasul, penutup. Makanya anak Sidin itu kadang sampai dewasa diwafatakan. Nah jadi tadi ujar Nabi Daud dalam mimpi itu bahwasanya kamu mengandung anak yang menjadi nabi akhir zaman. Ujar Nabi Sulaiman tadi pas bulan Safar. Nah 9 bulan Nabi dalam kandungan, nang datang dalam mimpi itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi mulai bulan Muharram sampai bulan Rabiul Awal, Mama Sidin itu bermimpi, dalam mimpi itu para nabi yang datang berpasan sama. Napa pasannya? Idza wada'ti syamsil falah fasamihi Muhammadan. Bila kamu melahirkan anak yang dikandung ini, beri nama dengan nama Muhammad. Ternyata nama bukan sekadar nama. Ternyata nama mengandung makna doa kepada Allah. Muhammadun, orang yang dipuji. Sejak dulu sampai sekarang kita memuji kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kewajiban kuitan, kewajiban orang tua memberi nama yang baik. Marah bahasa Inggris kada apa asal ada arti doa. Walaupun mah ambil di Quran tapi jahanam kada bagus leh. Nah, hakul walidi ala waladahu ayusina ismahu. Kewajiban ayah terhadap anaknya memberi nama yang baik. Kan Muhammadun, orang yang dipuji. Kenapa ya jadi disuruh nama yang baik? Karena di akhirat kaina satu da'u yaumil qiyamah bi asma'ikum. Akan dipanggil nanti di hari kiamat dengan nama kamu. Wa bi asma'i abaikum, dengan nama ayah-ayah kamu karena dipanggil. Ini naran misalnya siapa ya? Jangan sama. Naran Cuplis. Karena samanya kalau naran Cuplis pas jadi camat. Jadi dia penitia sambutan kepada Bapak Camat Doktorandos Haji Muhammad Cuplis. Kadah kun maju Sidin Subang. Makanya kan disuruh Pak Asino asma akun. Di akhirat kayak itu juga tadi. Satu da'u yaumil qiyamah bi asma'ikum. Akan dipanggil nanti di hari kiamat dengan nama kamu. Bi asma'i abaikum, dengan nama ayah-ayah kamu dipanggil.
Abdurrahman bin Sa'anu masuk surga, Abdul Razak bin Sa'anu masuk surga, Abdurrahim bin Sa'anu masuk surga. Cuples. Kadahapun maju sidin. Nah, disuruh memberi nama yang baik. Walaupun bahasa apakah asal mengandung doa. Itu kewajiban orang tua. Nah, jadi tadi bukan nama, bukan sekadar nama, ternyata nama mengandung makna doa. Muhammadun orang yang dipuji. Nah, lalu kita ini memuji akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita membaca salawat itu, kita yakinakan Rasulullah itu ada di hadapan. Mana yo buktinya, dalilnya ya, dalilnya tuh apa? Rasulullah itu ada di hadapan. Kita baca salawat tuh Rasulullah tuh ada di hadapan. Mana dalilnya? Dalilnya as-salatu wassalamu alaika. Salam sejahtera atas kamu. Bila kita menyambat kamu, mana orangnya? Pasti parah. Oh, ikam ke mana? Ya. Bila nyambat ikam ke mana? Pasti parah. As-salatu wassalamu alaika. Salam sejahtera atas kamu. Bila menyambat kamu pasti parah. Ya Rasulullah, khud biyadi. Wahai Rasulullah, sambut tangan ulun. Kalau kita minta sambut, di mana orangnya? Pasti parah. Misalnya kita tagugur di Batang dah. Pas acil lalu, cil aja, sambutakan tangan ulun. Bila kita minta sambut, pasti orangnya parah. Karena mungkin kita minta sambut orangnya di jembatan Berito situ, karena mungkin pasti parah. Ya Rasulullah, khud biyadi. Wahai Rasulullah, sambut tangan ulun. Ada pian guru sidin bila membaca itu, as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khud biyadi. Bila sidin membaca khud biyadi, sidin mah nyorong tangan kamu kak. Karena aja sidin seakan-akan aku yakin Rasulullah itu hadir di muka, di hadapanku. Jadi ulun gaya sini sudah meninggal bang. Ulun jangan dibaca-baca di tengah jalan. Khud biyadi, sorong tangan kamu kak, ranjah orang. Gaya isidin bang leh, cuma ninggal di sidin tah. An sidin tuh seakan-akan di sidin yakin Rasulullah itu hadir di depan. Nah, sedikit lagi lah. Jadi salawat itu walaupun kita membaca jaleh, hati lupa kepada Allah, tetap ada nilai. Kenapa ya? Ta'ziman li Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena membesarkan Nabi. Membaca sambil lupa hati, yaitu ada nilai. Ini untungnya kita membaca salawat. Pernah Rasulullah didatangi oleh 4 orang malaikat. Yang pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil, yang keempat Azrail. 4 orang malaikat ini mendatangi Nabi. Ujar Jibril, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man shalla alaika asyra marrat. Siapa yang bersalawat kepada kamu 10 kali, ana akhidun biyadi. Nanti ujar malaikat Jibril, aku yang menuntun tangannya lalu di titian siratal mustaqim. Jibril yang menuntunkan lalu di titian siratal mustaqim. Kira-kira amun dituntun orang tuh kira gugur lah ya. Mana ada yang menuntun. Sama kita masuk kubur, seumuran kada suah. Tapi kalau ada yang mairit kita penalkinan, tanyaman juga sedikit leh. Kabanjir kada suah, tulak surangan. Sampai simpang 4, nah penarannya situ nang kantor pos polisi tah. Orang ke kanan, biloknya ke kiri. Menurut kita kemana tah? Tak marabehan. Kenapa? Karena kada mairit. Kalau ada yang mairit, orang baca talqin kan nyaman juga. Penalkinan mairit kita nih, karena masuk subur ke dosa umuran. Sama lalu titian siratal mustaqim. Oja Jibril, orang yang membaca salawat 10 kali, ana akhidun biyadi. Nanti aku yang menuntun lalu di titian siratal mustaqim. Nah, ya tuh kita rajin bila basalaman apa rajin tah sembahyang isya
Sembahyang subuh, sembahyang zuhur, sembahyang asar, bila bersalaman apa yang dibaca? Salawat sampai 10 kali. Oh Jibril, nanti aku yang menuntun tangannya lalu di titian siratal mustaqim. Ulun pernah pian mendengar orang sembahyang zuhur bersalaman itu kan lawas benar baca salawatnya tuh. Allahumma sholli ala, lawas benar. Sekali dijenguk berduaan ya. Imam lawan makmum berduaan. Sali takunin kenapa lawasnya? Ojar sidin mun 10 kali kan malaikat Jibril menonton mairit titian siratal mustaqim. Satu alasannya. Yang kedua aja sidin amun satu mat danyar salawatnya katahun orang langgar kadebe manusia. Ojar sidin bujur juga banyak yang baca toleh dikira banyak padahal sama aja langgar ulun sedikit benar. Ada guru behari pian berkisah di Matapura tahun 98 bulan di Darussalam tahun 1998 ya 98 kada 98 tuh bulik dah tahun 1989 gitu nah. Guru berkisah kakanakan ini rajin leh bila ujar si imam nih wirid sembahyang maghrib Allahumma antas salam karena kan apa Allahumma lantas jalan bukahan namanya nya kada bewirid ada ulun tanya tak itu ujar imam kan Allahumma antas salam minkas salamnya kada Allahumma lantas jalan bukahan nya caranya ditagur oleh guru. Ujar guru hai kakanakan malam yakun wirdan fahuwa qirdun. Siapa sembahyang kada bewirid berartinya warid. Ujar guru nih sebab warid ini kan loncat ke sepemandak. Jadi jangan kakanakan lebih big paraya kami tulakan mun sambat warid. Amun kada sembahyang bisa sambat sini bidawang sapuja. Sembahyang juga kada bisa sambat sini warid ya. Ada wujudan pang ada anu yang itu. Coba kan sidin menagur nang takasar lah sedikit. Cuma ada guru nang menagur secara lemah lembut. Ya sidin hai kakanakan ikam hendaklah amalan taguh. Kakanakan mendengar amalan taguh tuh liurnya. Napanya aja kakanakan. Tuh wiritan sembahyang tuh amalan taguh. Masih kakanakan hakun berwirid sampai habis. Saminggu ada nang luka. Protesan guru. Ujar pian amalan taguh wiritan doh ada luka nih. Aja sidin. Aku kada berdusta. Tuh nah lihati bacaannya tuh kan ada kalau Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Ya Allah lepaskan aku daripada api neraka. Bila lepas api neraka aja sidin taguh daripada api neraka. Aku ada madahkan taguh daripada parangnya sidin. An bujur sidin. Nah jadi kita sembahyang bersalaman baca salawat sampai 10 kali. Ujar Jibril ana akhidhu biyadi, nanti aku yang mengirit tangannya lalu di titian siratal mustaqim. Ujar Jibrilnya 4 malaikat tadi. Kemudian ujar malaikat yang kedua Mikail. Ujar Mikail ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man shalla alaika asyamarra, siapa yang bersalawat kepada kamu 10 kali. Ujar Mikail, ana asqihi min haudika, nanti aku akan meminumi talaga Kausar. Bila meminum itu kan kada bahausan lagi. Itu ujar Mikail. Ujar Israfil, siapa yang bersalawat kepada kamu hai Muhammad, ana asjudu lillah ma arfa ra'si hatta yaghfirallahu lahu. Aku sujud kepada Allah bila orang membaca salawat 10 kali. Aku sujud. Ujar Israfil, ma arfa'u ra'si, aku tidak akan mengangkat kepalaku kecuali Allah mengampuni orangnya membaca salawat 10 kali. Ujar Israfil. Israfil ini tugasnya apa ya? Maniop sangkakala. Di waktu Allah menciptakan dunia, sangkakala langsung diciptakan. Gasan menghancurkan dunia nih. Langsung sangkakala itu dijulung kepada Israfil. Israfil langsung menandak kemuntung. Langsung diandak kemuntung sampai ini. Inya menunggu apabila lagi Allah Ta'ala menyuruh meniupnya. Tapi nya sibuk sujud tadi. Bahkan lambat kiamat. Bila orang membaca
salawat bandak dimuntung apabila lagi Allah Ta'ala menyuruh maniupnya. Kita jangan nyentuh sangka kala bogodoh aja nah. Subuh tadi bogodoh masuk akan sepanggal kamuntong, sepanggalnya di luar, jangan ditaguk sampai jam ini nyaman lah ya. Sepanggal masuk, sepanggal di luar. Kada zaman Israfil tatkala diciptakan dunia, sangka kala langsung disarahkan, langsung diandak kamuntong. Cocok kayaknya menunggu apabila lagi jenya Allah Ta'ala menyuruh maniupnya. Mun kita kan bogodoh beanak dimuntung nyaman dah. Cuma tetap ay taliur. Dah sepanggal masuk, sepanggal kada di luar. Tapi bila orang membaca salawat 10 kali, ujar Israfil, ana asjudu lillah, aku sujud kepada Allah, ma arfa'u ra'si, aku tidak akan mengangkat kepalaku hatta yaghfirallahu lahu, kecuali Allah mengampuni orang yang membaca salawat 10 kali. Maka sambil lupa hati jen tetap ada nilai. Untungnya salawat nih. Bilanya sallallahu, ujungnya pasti salam. Bila salli, ujungnya pasti salim. Sallallahu itu kan fi'il madhi, ujungnya pasti salah juga, salam. Bila salli, ujungnya pasti salim, fi'il amar. Malaikat yang keempat siapa tadi? Azrail. Oja Azrail, ya Rasulullah, man shalla alaika asyamarra, siapa yang bersalawat kepada kamu hai Rasulullah 10 kali, ana aqbidu ruhahu kama qabitu arwahal anbiya alaihi wasallam, aku akan mencabut ruhnya seperti mencabut ruh para nabi alaihi salam. Antu ujar malaikat nang B4 macam-macam. Itu gunanya kita, istimewanya kita mengucapkan salawat. Cuma membaca salawat tuh usahakan pangli supaya ingat. Di antaranya Rasulullah ada di hadapan. Bahkan ada lagi yang mengatakan Rasulullah minta izin kepada Allah untuk hadir bagi orang yang membaca maulid, minta izin. Maka dengan hadirnya Nabi, para roh para nabi yang lain pun hadir, para aulia pun hadir, roh orang-orang salih pun hadir. Dengan adab pang tentunya dengan adab. Nah karena bila kita membaca salah juga artinya. Allahumma salli wa sallim. Orang salli lainnya salli wa sallim, atau salli wa sallim dia pulang. Tepaling misalnya. Nah oleh karena itu innama ilmu ta'allum. Ilmu itu dituntut dengan cara belajar. Nah ada kisah, habis kisah ampihan. Kalau ada kebenjar baru aja. Ada kisah waktu bujang ada pun belajar pas becuco Baminanto udah bisa gitu. Baminanto aja pas Baminanto. Kebetulan Minanto nang ini tamatan pesantren. Minanto ini memperhatikan kenapa abah ini seumuran terkumpul ulun kada suah mandi basah kepala. Lalu menagor Minanto, bah jah, piani bisalah mandi wajib. Bungolnya di sini itu kita penakan. Napa garang di sini? Ulun jam melihat pian tuh kada suah basah kepala. Nah, di sini tuh bacaannya napanya garang. Niat mandi wajib tah. Napanya bacaannya? Napanya ya? Nawaitul Gusla, gitu kan? Nawaitul Gusla, apa lagi? Nawaitul Gusla lirabil hadasil akbar, gitu lah. Nawaitul Gusla lirabil hadasil akbar an jami'il badani, iyalah. Fardhan lillah ta'ala. Iyalah gitu ya, ulun kan ingat dia. Anjasiden kayak itu kalau bacaannya fardhan an jami'il badani adalah wakapalane. Kan tadi lirafil hadasil akbar an jami'il badani untuk mengangkatkan hadas besar daripada sekalian badan. Kada dawa kapalane. Di sini aku kepala kada besar. Nah jaminan tuh ngalihnya abah nih. Bila salah-salah umatehi sampai simbungul pulang. Bahaya. Orang masuk abri kan ditimbang berat badan.
Maulah masuk ada cing nang itu kapala ditinggal. Pasti kapala tak buat. Naranya barat badan, kadada barat badan dan kapala dada. Kada jesiden, anjani badan itu badan aja. Nah, orang masuk abri itu pasti diukur tinggi badan. Berapa tinggi badannya aja? Adalah hingga bulu aja. Pasti kapala tak buat. Sakanya sadar sidin. Sekali sadar hanya baca bau sin ke sungai. Sekali timbul lillahi ta'ala sidin. Mangkada nang behari. Oleh karena itu innamal ilmu ta'allum. Ilmu itu dituntut dengan cara belajar. Nah sebutin kisah lagi dah. Ada upaya lah. Nya ulung kisahkan sebelum di situ. Ada upaya aja ulang-ulang nah. Ya waktu bujang kadah pun belajar. Pas kawin, sekali kawin berada di rumah bibiniannya. Itu kalau lakinya di rumah bibiniannya. Sekalinya, nang bibiniannya ucap, oh kak pian tuh harus berpatuh-patuh lah. Orang jangan di rumah aja. Anu dingai aja, aku kada tapi bisa berpandir. Oh pian mau hendak banyak kawan tuh tulak ke langgar, tulak ke masjid. Ada tuh banyak tuh kawan. Di langgar, di masjid ada guru, ada santri, ada orang biasa. Banyak tuh pian kawan. Anu dingai aja, aku kada bisa sembahyang. Oh kayak itu kak aja sembahyang tuh nyaman aja. Napanya gawian orang itulah sembahyang. Napanya gawian orang itulah sembahyang. Ingatakannya tulah kayaknya kami segini. Orang hanya hormati orang suruh orang jadi imam. Takutan sih Den. Anak melihat orang kayak apa? Menip imam kada melihat. Ayo jadi orang bapak tetap dihormati andak di belakang imam. Sekali imam nyaring membaca usolli fardal maghribi sampai imam lillahi ta'ala keganangan pasan bini. Ojar bini napanya gawean orang itulah sembahyang nyaring dua imam lillahi ta'ala ya. Sekali imam membaca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim keganangan pasan bini nyaring dua bismillahnya sampai waladdallin. Pas di waktu sujud si kakanakan di belakang bingung pengantin ini iringi imam tarus ya nang cucuknya diburit tuh kaganangan pasan bini dikira cucukan nih ya juga cucuknya ya burit imam takajud tinjak imam kaganangan pasan bini tinjakan itu dikira ya juga tinjaknya kakanakan di belakang kakanakan ditinjak sari kakanakan orang hanyar kakanakan berharap pokoknya ringkas cerita boleh ke rumah bincul-bincul lalu berpandir lawan bini han kak jar nyaman kalau sembahyang tuh dingai aja aku sembahyangnya sanggup aja aku kalahinya nang kada sanggup jar. Itu gara-gara di waktu bujang kada hakun belajar sembahyang. Oleh karena itu innamal ilmu ta'allum. Ilmu itu dituntut dengan cara belajar. Nah, ulun di sini bukan memadahi pian kada, ulun di sini sama-sama kita mengambil berkat peringatan Maulid Nabi SAW supaya kita mendapatkan rahmat daripada Allah, syafaatnya Rasulullah dan berkat para aulia Allah. Nah, akhir kata, jikalau ada dalam pembicaraan ulun ini ada kesalahan kehilapan, mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.